materi. Nah, pada hari ini dalam acara pelatihan lomba LKTI dan SI ini kita kedatangan moderator dan pemateri yang pastinya keren dan ditunggu-tunggu nih sama teman-teman sekalian. Nah, daripada penasaran, mungkin dari teman-teman panitia langsung aja bisa share screen CV moderatornya. Baik, terima kasih kepada panitia. Dalam acara pelatihan lomba LKTI dan esai pada siang hari ini, moderator kita adalah Raihan Putra Dewanto. Nah, Raihan Putra Dewanto kali ini sedang menempuh pendidikan statistika di Universitas Diponegoro semester 2. Nah, dia memiliki pengalaman organisasi yaitu mengikuti Paskibra SMA Negeri 2 tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya dia juga mengikuti Senat Mahasiswa FSM 2021. Dia juga memiliki riwayat pelatihan nih teman-teman. Dia itu mengikuti LKMMPD Departemen Statistika 2020 dan mengikuti Leadership Training FSM 2021. Untuk riwayat kepanitiaannya, dia pernah menjadi si Danus Talk Show Spotlight 2021 dan menjadi si Humas Semarak Ramadan 2021. Untuk riwayat pendidikannya, dia bersekolah di SDIT Taurik Ibnu Ziyad dan bersekolah di SMP Al-Azhar 12 Rawamangun. Untuk SMA-nya, sekolah di SMA Negeri 21 Jakarta. Nah, untuk skillnya mempunyai skill yaitu adaptif, public speaking, dan fast learner. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kepada Saudara Raihan Putra Dewanto, waktu dan media kami persilahkan. Baik, terima kasih pada MC yang telah membacakan CV saya. Selamat siang kawan-kawan dan kakak semuanya. Gimana nih, udah pada siap belum mendengarkan materi dari pembicara kita? Pembicara kita pada hari ini sih keren banget sih. Coba nih, boleh nggak di-share screen CV dari pembicaranya? Nah, pembicara pada siang hari ini tuh salah satu dari kakak tingkat kita yaitu Kak Ali Mahmudan. Nah, Kak Ali Mahmudan ini tuh pernah mengikuti organisasi satu staf IF Kompi Semarang, Divisi Undip pada tahun 2018 sampai 2019. Selanjutnya merupakan Kabid Kaderisasi Nuansa Undip pada tahun 2019 sampai 2020. Merupakan Kop1 MIPKI Madani Undip pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Experience yang Kak Ali jalanin tuh udah banyak juga, yaitu guru les privat matematika super prof pada tahun 2018, asisten dosen aljabar linear elementer pada tahun 2019, penulis antologi cerita cerpen Buntara Sadali, Simple Publisher pada tahun 2020, penulis artikel di Jurnal Matematika Statistika Komputasi Universitas Hasanuddin pada tahun 2020 juga, pemateri workshop KTIFIB Undip pada tahun 2020, pemateri webinar PKM dan KTI Kompi Undip tahun 2020, asisten dosen komputasi statistika pada tahun 2021, asisten dosen ekonometrika pada tahun 2021, asisten pengabdian kepada masyarakat literasi statistika GIR SMA N2 Kudus pada tahun 2021, asisten penelitian dari Dr. Di Asih Imarudani SSI MSI pada tahun 2021 juga. Achievement yang didapat sama Kali juga baik juga nih, yaitu staf Ikhwan terbaik akhir tahun Nuansa pada tahun 2019, juara 2 LKTIN Matrix UMM pada tahun 2020, juara 1 lomba infografis Dokter Data Undip pada 2020 juga, lolos pendanaan hibah usul penelitian mahasiswa FSM Undip pada tahun 2021, dan terakhir juara 1 lomba poster Earth Awareness Month TSA Undip pada tahun 2021 juga. Riset yang dilakuin Kak hal ini juga ada clustering of district or city in Central Java based COVID-19 case use K-mean clustering. Nah, lama-lama lagi kita boleh nih sapa Kali. Halo Kali.
Halo, suaraku udah masuk? Udah Kak. Oke. Gimana nih Kak? Apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana ini langsung? Boleh Kak, boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sebelumnya teman-teman gimana, apa kabarnya? Kabarnya baik ya, alhamdulillah ya. Baik. Alhamdulillah baik. Oke, jadi alhamdulillah di sini aku dikasih kesempatan buat ngasih materi mengenai pelatihan KTI dan juga SAI. Oke, tanpa berlama-lama mungkin aku, mungkin aku langsung share screen aja ya. Oh iya, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang udah bacain CV ku tadi. Sebentar. Untuk PPT-nya udah terlihat? Sudah Kak. Oke, langsung aku slideshow. Nah, sesuai dengan judulnya, di sini kita akan bahas mengenai strategi dalam penyusunan KTI dan juga SAI menuju kompetisi juara. Jadi di sini kita lebih sharing-sharing aja ya. Gitu. Oke, next aja. Nah, selanjutnya ini apa sih menurut kalian gitu ya, yang ada di pikiran kalian kalau kita berbicara mengenai SAI ataupun KTI gitu. Ataupun lomba-lomba yang lain lah. Ada yang mau berpendapat nggak ini? Dari sekian banyak teman-teman. Ada yang mau berpendapat? Mungkin ini ya, drop ini ke ini aja, ke room chat, ke meeting chat. Coba teman-teman menurut pendapat kalian kalau mendengar kata-kata mengenai KTI dan juga SAI kayak gimana? Aku pengen tahu aja sih gimana respon dari kalian. Ada nggak nih? Masih sepi ya? Oke deh, kalau nggak ada mungkin kita lanjut aja. Oke, langsung lanjut ke next slide aja. PPT-nya masih terlihat? Tidak Kak, belum. Ini udah terlihat atau belum? Belum Kak, tadi keputus. Oh gitu. Saya sudah terlihat belum? Udah Kak, sudah. Oke, makasih ya. Udah kalau gitu kita next saja. Apa sih KTI dan SAI itu? Nah, yang pertama yaitu KTI atau singkatannya merupakan karya tulis ilmiah. Nah, kalau KTI itu kan karya tulis ilmiah ya. Terus kalau event lombanya itu namanya LKTI atau Lomba Karya Tulis Ilmiah. Nah, LKTI sendiri ini ada beberapa macam, bukan beberapa macam sih, tapi ada beberapa event yang emang menyebutnya itu LKTI, LKTIM, ataupun LKTIN. Nah, untuk LKTI sendiri itu kan lomba karya tulis ilmiah ya. Kalau LKTIM itu lomba karya tulis ilmiah tingkat mahasiswa. Kalau LKTIN itu lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional kayak gitu. Jadi tergantung penyelenggaranya sih sebenarnya. Nah, untuk definisinya sendiri seperti yang ada di layar,
KTI merupakan karangan atau tulisan berisi gagasan yang disajikan secara ilmiah. Oleh karena itu, bentuk tulisan dan penggunaan bahasanya harus mengacu pada ketentuan bahasa ilmiah. Intinya harus berdasarkan keilmuan. Nah, untuk jenisnya sendiri ada dua, yaitu KTI penelitian dan juga KTI gagasan. Nah, KTI penelitian itu yang seperti apa? KTI penelitian itu karya tulis ilmiah yang didasarkan atas penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan yang gagasan merupakan karya tulis ilmiah yang didasarkan atas gagasan-gagasan saja tanpa harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa kalau KTI itu kan harus ini ya, mengacu pada ketentuan bahasa ilmiah dan berdasarkan keilmuan. Nah, jadi gagasan-gagasan yang kita sajikan itu bukan cuma gagasan-gagasan murni dari kita saja, tapi harus dilandasi atas keilmuan kayak gitu. Kalau biasanya kita lihat kan ada kutipan-kutipan dan lain-lain, nah itu merupakan salah satu landasan keilmuan kayak gitu. Terus next. Nah, selanjutnya ada esai atau essay. Nah, esai merupakan karya tulis ilmiah populer atau sebuah karangan yang membahas masalah secara sepintas berdasarkan sudut pandang penulis. Nah, jadi esai ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah ya, bisa dikatakan karya tulis ilmiah populer dan isinya itu hampir sama kalau dengan karya tulis ilmiah biasa, tapi dia itu pembahasannya secara sepintas atau lebih sedikit dibandingkan dengan KTI. Mungkin lebih jelasnya nanti ada di next slide. Nah, selanjutnya ada pedoman penulisan KTI dan juga esai. Nah, sebenarnya di sini aku buat pedoman penulisan KTI dan esai ini berdasarkan pengalaman-pengalaman ikut lomba sebelumnya dan juga mungkin publikasi atau kegiatan-kegiatan lain. Dan kalau di sini aku kan sharing pedoman penulisan ya. Jadi kalian jangan ini ya, jangan saklek sama yang aku kasih. Maksudnya saklek itu apa ya bahasa Indonesianya? Terpaku sama apa yang aku kasih gitu. Maksudnya Kak Ali bilangnya seperti ini, jadi aku harus nulis seperti ini. Jadi nggak seperti itu. Karena setiap event perlombaan itu ataupun event-event yang lain mengenai KTI dan esai itu memiliki panduan tersendiri gitu. Jadi kalian patuhi apa yang ada di booklet ataupun panduan dari masing-masing event yang kalian ikuti. Ini secara garis besarnya aja yang aku kasih ya. Nah, ya untuk next selanjutnya, untuk slide selanjutnya, ini ada pedoman penulisan untuk karya tulis ilmiah. Untuk penulisan umumnya, yang pertama itu menggunakan kertas A4, fontnya TMS 12, spasi 1,5, margin left-nya 4, line-nya 3, terus bagian inti itu 10-15 halaman. Nah, untuk bagian inti ini terdiri dari pendahuluan, terus ada tinjauan pustaka sampai ke daftar pustaka. Biasanya dihitungnya dari pendahuluan sampai daftar pustaka. Nah, perlu kita lihat lagi nih kalau 10-15 halaman ini merupakan batas minimal dan juga maksimal. Nah, tapi biasanya kalau ini kan hanya untuk perlombaan ya 10-15 itu biasanya secara umum seperti itu. Tapi kalau untuk seperti yang skripsi, tesis, disertasi itu pasti kan nggak mungkin ya kalau 15 halaman gitu, pasti lebih lah. Jadi mengikuti event-event yang kalian akan melakukan gitu. Kalau skripsi dan juga disertasi maupun tesis itu kan merupakan tugas akhir ya, tugas akhir dari seorang mahasiswa gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau 15 halaman. Jadi sini aku cuma nyantumin 10-15 halaman hanya untuk perlombaan. Biasanya seperti itu. Terus selanjutnya judul kapital dan bold, terus bahasa baku ini udah pasti, terus penomoran halaman menggunakan penomoran Romawi untuk bagian awal, bagian inti sampai akhir menggunakan angka Arab. Romawi seperti ini, angka Arab atau ya angka biasa itu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Terus daftar pustaka menggunakan Harvard Style. Nanti ada contohnya. Terus selanjutnya ini ada bagian dari karya tulis ilmiah. Nah, lebih tepatnya di sini aku cuma jelasin ini ya. Secara umumnya dalam perlombaan itu terdapat 2 tahap seleksi gitu. Yang pertama ada seleksi abstrak dan yang kedua ada full paper. Di mana abstrak ini akan dilakukan terlebih dahulu sebelum full paper gitu. Terus untuk abstrak sendiri itu isinya apa? Abstrak sendiri itu isinya merupakan bisa dikatakan rangkuman atau ringkasan dari penelitian yang kita lakukan. Jadi mulai dari latar belakang, tujuan, terus penelitiannya apa, metodenya apa, kita jelasin di situ sampai ke kesimpulan yang kita dapatkan dan nanti juga ada keywordnya. Nah, untuk susunannya itu ada judulnya tebal terus letaknya di tengah,
Terus setelah judul itu ada nama penulis dan identitas. Nama penulis ditulis secara lengkap dan juga identitasnya biasanya nama instansi, terus sama email biasanya. Terus selanjutnya itu ada abstrak sendiri, yaitu maksimal 250 kata atau satu halaman. Biasanya itu ada event yang 250 sampai 280 kata. Jadi tergantung event yang kalian ikuti. Terus untuk spasinya 1, marginnya 4, 3, 3, 3, ini tergantung pedoman yang awal tadi. Terus yang terakhir ada keyword. Keyword ini 3 sampai 5 kata dan disusun secara alfabetis. Nah, yang terakhir ada bahasanya baku. Nah, untuk yang seleksi kedua, yaitu ada full paper. Full paper ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, sama bagian akhir. Nah, untuk bagian awal ini ada cover, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, terus juga ada abstrak. Nah, untuk bagian inti, seperti yang telah aku jelasin tadi, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 peninjauan pustaka, dan seterusnya sampai daftar pustaka. Nah, untuk yang ketiga ada bagian akhir berisi mengenai lampiran dan biodata. Nah, lampiran itu isinya apa? Lampiran itu isinya mengenai kalau mungkin dari statistika ini ada ini ya, namanya data gitu ya. Data, terus ada juga mungkin sintaks-sintaks ataupun output dari hasil perhitungan, terus ataupun mungkin prototype dan lain-lain. Terus yang terakhir ada biodata. Biodata ini isinya biodata kita dan juga dosen pendamping kalau dalam lomba seperti itu. Next. Nah, ini ada penjelasan mengenai bagian inti dari karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, berisi mengenai latar belakang. Latar belakang itu isinya kenapa kita harus ngambil topik ini gitu. Terus kenapa kita harus melakukan penelitian seperti ini. Pokoknya kita jelasin alasan kita kenapa mengangkat topik pembahasan seperti itu. Terus yang kedua, perumusan masalah bisa ditulis secara secara pertanyaan seperti itu, bagaimana bla bla bla, apa bla 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 gitu, boleh, ataupun kita deskripsikan dengan secara kalimat kayak gitu. Terus yang ketiga ada batasan masalah, ini optional, terus tujuan, manfaat, urgensi, dan juga output. Ini output maksudnya output yang diharapkan kayak gitu. Jadi bukan output dari keseluruhan, tapi output yang diharapkan gitu. Tapi ini optional. Terus selanjutnya ada tinjauan pustaka atau telaah pustaka, isinya landasan teori dan juga konsep yang relevan, penelitian terdahulu, dan juga permasalahan yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Dan yang ketiga ada bab 3, yaitu metode penelitian atau metodologi penulisan, isinya mengenai data yang digunakan, sumber, pengumpulan, dan pengolahan. Terus ada metode yang digunakan, terus juga ada alur penelitian. Biasanya alur penelitian ini dideskripsikan baik itu step by step maupun dibuat flowchart-nya kayak gitu. Terus yang keempat ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, berisi hasil penelitian, gambaran, pembahasan mengenai analisis penelitian. Terus yang terakhir ada alternatif model penyelesaian. Ya, untuk alternatif model penyelesaian ini biasanya digunakan apabila kita membandingkan beberapa metode untuk untuk penelitian yang kita lakukan. Jadi nanti di akhir ketemu model yang paling baik itu seperti apa. Biasanya seperti itu. Terus ada bab 5 yaitu penutup, isinya simpulan dan juga saran. Nah, simpulan ini harus konsisten dengan analisis permasalahan dan menjawab tujuan penelitian. Sedangkan saran disampaikan secara spesifik sesuai dengan harapan penulis kayak gitu. Jadi untuk simpulan ini jangan cuma kita merangkum ya. Kalau biasanya di laprak atau apa kan kita merangkum karena itu kan laporan praktikum ya. Tapi kalau dalam LKTI ini, dalam KTI kita harus menyimpulkan sesuai dengan analisis permasalahan dan juga tujuan yang ingin kita capai. Ataupun masalahnya. Karena masalah kan juga berhubungan sama tujuan dan juga manfaatnya kan. Kayak gitu. Terus untuk sarannya harus spesifik nih terhadap siapa yang kita tuju. Misal pemerintah, berarti sarannya nanti kepada pemerintah bla 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 bla. Diharapkan pemerintah bla 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 berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Terus yang terakhir ada daftar pustaka. Tadi udah aku jelasin ya kalau daftar pustaka ini pakainya Harvard Style, biasanya secara umum Harvard Style. Untuk contohnya nanti ada di belakang. Selanjutnya ada pedoman untuk esai. Yang pertama, ini nggak jauh berbeda dengan yang KTI, tapi lebih ringkas ya. Yang pertama ada kertas A4, terus fontnya TMS 12, marginnya spasinya 1,5 atau 1,15, terus margin 4333, maksimal 10 halaman atau 2000 kata, bahasa baku, singkat dan tidak berbentuk bab,
Tadi kalau LKTI ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kalau saya itu biasanya enggak ada sih, jadi cuma poin-poin gitu. Yang pertama, misal latar belakang, kedua pembahasan, dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Terus penomoran halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Terus ada daftar pustaka, hardware style, sama aja. Terus terdiri dari latar belakang, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, selanjutnya, kenapa harus karya tulis ilmiah? Kenapa sih kita harus milih karya tulis ilmiah gitu ya? Nah, yang pertama, karena dari karya tulis ilmiah kita bisa mendapatkan pengalaman baru. Ya pastilah ya, kita bisa belajar gimana cara menulis sesuai PUBI, terus mungkin cara konsultasi kepada dosen, terus juga gimana cara ngerevisi, gimana cara jawab chat dosen, dan lain seterusnya. Terus yang kedua, teman baru atau relasi. Nah, ini aku sangat mengalami sekali ya, beberapa event lomba yang pernah aku ikuti, terus nanti aku juga dapat teman-teman baru, baik itu dari univ lain, misal kayak IPB, ITB, ataupun UGM, terus ada juga univ-univ yang lain seperti UMS, UNY, UP, dan lain-lain. Dan aku pun sekarang masih kontak-kontakan sama mereka yang sudah pada lulus gitu ya. Jadi aku bisa ikut termotivasi lah gitu istilahnya. Terus next ada skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Nah, kenapa aku nulis di sini skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa? Nah, karena kalau kita merasakan sendiri ya, kita kan tugasnya seringnya seperti dalam bentuk ini makalah, terus ada juga nanti mungkin laporan PKL, laporan KKL, skripsi. Nah, itu kan berhubungan erat dengan karya tulis ilmiah. Jadi misal kita udah terbiasa buat karya tulis ilmiah, mungkin kita akan lebih terbantu dalam penyusunan tugas-tugas kita kayak gitu. Terus selanjutnya melatih kepekaan terhadap masalah atau bersifat kritis dan juga inovatif. Tentu ya, karena di karya tulis ilmiah ini kan kita nggak cuma membuat karya, tapi kita juga harus menyelesaikan masalah kayak gitu. Kalau karya tulis ilmiah itu diambil berdasarkan masalah dan kita harus memberikan solusinya kayak gitu. Nah, jadi dari masalah itu kita bisa membentuk sebuah ide, jadi kita kritis, terus dari ide itu kita dapat memunculkan sebuah istilahnya inovasi lah ya gitu. Jadi kita menjadi orang yang inovatif, insya Allah. Terus next, ada beberapa pengalaman nih yang pernah aku ikuti, baik itu lomba LKTI maupun yang lain-lain. Yang pertama, ini aku ikut lomba karya tulis ilmiah RNB Competition di Universitas Diponegoro yang menyelenggarakan UKM RNB. Slide-nya masih terlihat atau gimana? Terlihat nggak? Masih nggak, masih terlihat. Oh, oke, makasih. Nah, di sini aku nyantumin 3 foto ya teman-teman. Sini waktu presentasi. Nah, ini aku sama anak-anak stat semua. Jadi jangan takut kalau kita ikut lomba, nggak usah minder sama jurusan lain gitu. Tunjukkan pada semuanya ya gitu ya, bahwa statistika Undip itu bisa gitu. Terutama anak-anak stat gitu ya, statistika yang sekarang nih baru masuk ada 2020 dan 2019 gitu ya. Karena 2018 juga nantinya bakal purna gitu ya. Ya, jadi semangat buat nerusin perjuangan kating-kating gitu untuk mengikuti event-event perlombaan dan juga event-event lainnya. Ini merupakan karya tulis ilmiah umum ya, jadi bukan membahas mengenai matematika ataupun statistika. Jadi kita umum, kita lawan sama kita bersaing sama berkompetisi lah ya, berkompetisi bersama dengan orang-orang ada yang dari teknik, dari fisika, dari kimia, dari elektro, dari PWK gitu ya. Nah, terus yang sebelah kanan ini, kanan atas, ini merupakan 15 finalis, 15 tim yang menjadi finalis, terus juga ada panitianya, jadi kelihatan banyak. Di bawah ini foto kita setelah kenalan. Foto kita setelah kenalan, ini ada Mas Imam dari ITB, ini ada Mbak Rosida sama Mas Jasmine, ini Sapil anak Undip, ini Chris sama Rere anak stat ya, stat 18. Terus ini ada Mbak Herda dari UGM, ini dari ITB, ini dari mana aku lupa. Jadi sampai sekarang pun kita masih sering kontak-kontakan gitu. Jadi kita bisa menjalin relasi dan juga bisa saling memotivasi. Terus next, ini alhamdulillah di tahun selanjutnya dapat juara 2 ya alhamdulillah di LKTIN Matrix UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini aku juga bersama anak-anak stat, tapi orangnya berbeda. Ini ada Irma, ini ada Hansa. Terus ini kebetulan diambil 8 tim untuk finalnya. Nah, ada anak dari UMS. Ini juga kita masih sering kontak-kontakan, saling tukeran nomor gitu ya.
Nah, terus serunya lagi kalau kita lomba nih, kebetulan aku lomba di Malang ini 3 hari gitu, 3 hari di sana. Jadi mulai yang pertama itu ada technical meeting, terus hari yang kedua ada field trip, jalan-jalan ke Jatim Park 2 kalau nggak salah ya. Terus sama ke pusat oleh-oleh apa gitu aku lupa. Di sana kita senang-senang bareng, foto-foto, terus main wahana kayak gitu-gitu. Pokoknya asik. Jadi jangan lupa kalau nanti offline kalian ikut event perlombaan ya. Kalau online juga bisa gitu. Bisa tapi kalian nggak bisa jalan-jalan kalau online ya. Nggak apa-apa lah gitu. Oke, langsung next saja. Nah, selanjutnya ini ada lolos pendanaan hibah usul penelitian FSM Undip. Hibah usul penelitian mahasiswa ya. Jadi ini hampir sama kayak PKM, tapi ini versi dari Undip kayak gitu. Tapi bukan seleksi PKM tingkat Undip ya, bukan ya. Jadi dia lebih ke hibah usul penelitian. Jadi nanti kita mengajukan proposal, terus kalau lolos seleksi didanai. Gitu. Terus ini aku ngajak cutting 1, Mbak Reza. Gitu. Dan ini semua teman-temanku dari STAT juga. Angkatan 18 ada Heti, Nurika, sama Rehandika. Terus next, ini alhamdulillah ada berkesempatan untuk publikasi artikel jurnal yang udah terakreditasi Sinta 4. Gitu. Alhamdulillah udah dipublish tanggal 24 September 2020 kemarin. Kalau kalian kepo, kalian bisa ini ya, mampir di Jurnal Matematika, Statistika, dan Komputasi Unhas, Universitas Hasanuddin, volume 17 nomor 1. Atau kalau kalian males searching, males research ya, kalian bisa langsung mampir di Instagram aku. Nanti jangan lupa klik follow ya. Jangan lupa klik follow, nanti pasti aku follow back kalau anak stat ya. Insya Allah ya. Oke, next. Ini selanjutnya, alhamdulillah lomba lain ya. Dapat juara 1, lomba infografis Dokter Data Undip tahun 2020. Sini aku juga sama anak stat, sama Astri. Nah, ini yang juara 2-nya Stat 17 gitu. Alhamdulillah kita bisa dapat juara 1. Terus next ini juga kemarin baru kemarin banget aku sama temanku dari Stat juga alhamdulillah dapat juara 1 lomba poster di TSA Undip. Terus next ini ada contoh KTI dan esai. Nah, yang pertama untuk contoh KTI ini ada abstrak. Abstrak ini merupakan ringkasan ya dari penelitian yang telah kita lakukan. Nah, ini merupakan abstrak KTI dari jurnal yang telah dipublikasi tadi. Jadi di sini kebetulan jurnalnya minta pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk abstraknya. Jadi ada dua double ya, ada Inggris, Indonesia gitu. Nah, kalau kita perhatikan tadi kan mulai dari judul di tengah gitu ya, judul terus ada nama sama identitas. Tapi karena di sini identitasnya ditaruh di footer untuk halaman pertama, jadi di sini nggak ditulis setelah nama, jadi ada di footernya. Terus setelah itu abstrak maksimal 250 kata, terus ada keywords ini secara alfabetis. Karena di sini aku ngikutnya yang bahasa Indonesia, jadi yang alfabetis yang Indonesianya. Klaster COVID Jawa Tengah kasus. Nah, alfabetis itu seperti apa? Alfabetis itu urut gitu ya. Ini kan C, CL, terus setelah itu CO, setelah itu JA, dan setelah itu KA kayak gitu. Itu ya, urut kayak gitu. Terus next ada contoh untuk pendahuluan KTI kayak gini. Ini contohnya seperti ini. Kita jelasin dari yang kalau aku sendiri jelasinnya dari yang general ke yang lebih spesifik gitu ya. Dari yang umum ke khusus. Tadi tema besarnya apa gitu ya. Tema besarnya itu SDGs. Nah, terus SDGs itu apa gitu. Terus masuk ke dalam subtema yang kita pilih yaitu apa? Pendidikan. Terus ada pendidikan. Nah, setelah pendidikan masuk ke permasalahan yang kita ambil yaitu mana nih permasalahannya? Aku tulis enggak? Nah, pokoknya kualitas pendidikan yang tidak merata gitu di Jawa Tengah gitu ya. Dan terus masuk ke situ sampai nanti masuk ke dalam solusi yang kita berikan kayak gitu. Nah, terus untuk di bagian pendahuluan ini jangan lupa kita kasih kutipan-kutipan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menguatkan gagasan yang kita tulis seperti itu. Jadi kenapa kutipan itu dianggap penguatan? Karena kutipan ini merupakan yang bisa didefinisikan sebagai penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian lain yang telah diakui seperti itu. Karena kan kalau ini kan pribadi 2015, berarti penelitian yang telah dilakukan oleh pribadi tahun 2015. Nah, si pribadi ini menyebutkan bahwa bla 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 seperti itu.
Nah, untuk kutipan sendiri ada beberapa macam. Kalau yang di jurnal itu pakainya yang ini, tanda ini, seperti apa ya? Seperti hampir seperti catatan kaki. Tapi ini nantinya ditaruh di daftar pustaka. Terus yang ini juga, ini seperti ini juga nggak apa-apa, tergantung bookletnya. Kayak gitu. Terus next ada contoh tinjauan pustaka, isinya mengenai penelitian terdahulu, terus gambaran-gambaran dan lain-lain. Terus selanjutnya ada metode penelitian, isinya mengenai variabel penelitian. Nah, ini contohnya ya, ada variabel penelitian, sumbernya, terus kita mengolahnya pakai apa, terus datanya seperti apa, terus alurnya seperti apa. Terus next ada hasil dan pembahasan. Ini contoh yang aku ambil dari artikel yang publikasi tadi. Terus next lagi ini ada contoh penutup. Penutup harus ini ya, sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, dan juga sarannya harus langsung to the point kepada pihak yang kita tuju. Nah, ini kan kalau di sini tujuan pertamaku itu ingin mengetahui kondisi pendidikan di Jawa Tengah itu seperti apa. Nah, ini udah terjawab. Kondisi indikator pendidikan di Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik, tetapi masih belum seimbang. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, aku ingin mengetahui klaster yang terbentuk. Nah, ini udah ada klaster yang terbentuk, ada 3 klaster. Nah, terus yang ketiga, pengen mengetahui spesifikasi dari klaster yang terbentuk serta klaster yang terendah itu yang mana gitu ya. Nah, ini udah ada spesifikasinya, merupakan kabupaten atau kota dengan kondisi pendidikan tertinggi, pendidikan terendah, pendidikan tertinggi kedua, berarti yang terendah yang master 2. Nah, terus untuk sarannya, ini aku berikan kepada kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Untuk apa? Agar lebih memperhatikan kabupaten atau kota pada klaster 2 yang merupakan kumpulan dari kabupaten atau kota yang memiliki pendidikan lebih rendah dibanding yang lainnya, kayak gitu. Terus untuk contoh daftar pustakanya seperti ini, kurang lebih seperti ini Harvard Style. Nanti kalian bisa searching sendiri di internet, itu banyak sekali. Terus selanjutnya ada contoh esai. Ya, yang sebelah kiri ini masuk, alhamdulillah masuk top 9. Ini aku buat sendiri ya. Jadi single lah dari individu. Yaitu judulnya COVID-19 Smart Tracer for COVID-19, aplikasi pemutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kayak gitu. Ini aku ikut lombakan di UMS. Kalau yang sebelah kanan ini aku ikut lombakan di ITB sama teman aku dari kimia. Gitu. Terus untuk yang ini umum, nggak dari matematika ataupun statistika, jadi untuk umum. Terus yang COVID-19 ini aku terinspirasi ya, terinspirasi. Ya benar sih, terinspirasi dari sebuah esai, salah satu esai juara 1. Tapi dia idenya itu membuat aplikasi, tapi dia cuma memberikan gagasan saja. Jadi aku di sini hampir sama seperti itu. Terus aku searching seperti apa, kira-kira ada nggak sih aplikasi yang seperti pemutus rantai penyebaran COVID-19 tapi di luar Indonesia gitu. Oh ternyata ada, yaitu di mana ya kemarin ya. Pokoknya itu NZ COVID Tracer sama self quarantine. Nah, self quarantine ini dari Korea. Kalau NZ COVID Tracer ini aku lupa dari mana, dari Selandia Baru atau dari mana gitu. Nah, terus aku menggagas di sini kalau alangkah lebih baiknya Indonesia itu membentuk sebuah aplikasi yang serupa dengan NZ COVID Tracer dan self quarantine ya. Seperti itu, yang diberi nama COVID-19 kayak gitu. Dan ternyata ideku ini pada sekitar akhir tahun 2020, karena ini lombanya itu kalau nggak salah hampir juga akhir sih, akhir 2020. Nah, ternyata dari ideku ini ternyata udah direalisasikan nih teman-teman tanpa aku ketahui gitu ya. Setelah aku mendapat pengumuman kalau ternyata cuma masuk top 9, ternyata ideku ini sudah direalisasikan oleh Kominfo yang bekerja sama dengan Kemenkes dan juga Satgas COVID-19 kalau nggak salah ya. Itu namanya aplikasi Peduli Lindungi. Nah, itu merupakan aplikasi pemutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia pertama kali kayak gitu. Dan konsepnya hampir sama dengan yang aku gagas di sini kayak gitu. Dan aku nggak menyadari itu, aku baru tahu awal 2021 kemarin ya. Terus yang bagian kanan ini aku ikutkan lomba di ITB ya tadi sama teman aku dari kimia. Di sini aku cuma bantu dalam hal kepenulisan. Selebihnya tentang teori dan lain-lain aku serahkan sama teman aku ya. Jadi aku cuma bantu dalam kepenulisannya aja. Boleh kita berkolaborasi sama teman-teman kita yang dari luar, gitu. Boleh banget. Terus selanjutnya ada tips and trick.
Nah, untuk tips yang pertama yaitu mencari ide. Nah, di sini ada banyak panah ya. Ada panah masuk sama panah keluar. Nah, panah masuk ini merupakan salah satu bukan salah satu ya, tapi merupakan reseptor dari munculnya sebuah ide. Jadi ide itu muncul dari permasalahan dan juga setelah permasalahan itu ada, pastikan kita harus menemukan potensi ya. Potensinya seperti apa? Nah, baru kita bisa memunculkan ide. Nah, ide ini setelah muncul ide yang baik ya, ide yang baik itu merupakan ide yang mencakup pertanyaan berikut ini, yaitu kalau menurutku ya, yaitu yang pertama, idenya itu apa, terus untuk apa, kenapa tidak ide yang lain, kenapa harus ini, untuk siapa, bagaimana, terus implementasinya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, dan dampaknya seperti apa. Next, untuk tips yang kedua yaitu mencari partner. Nah, sebenarnya untuk tips yang pertama dan kedua ini bisa diubah sih ya. Boleh kalian cari partner dulu, boleh kalian cari ide dulu. Tergantung kalian orangnya seperti apa. Kalau aku tipe orang yang, kalau dalam event perlombaan, aku tipe orang yang konseptor. Jadi aku mencari ide terlebih dahulu, terus setelah itu aku cari partner. Setelah ketemu partnernya, baru kita diskusikan. Idenya menurut kamu menarik gak? Menurut kamu cocok gak? Terus selanjutnya langsung take action aja gitu, langsung gas aja gitu ya istilahnya. Setelah kita dapat partner, terus ada ide, langsung kita gas aja. Terus selanjutnya jangan lupa berdoa. Terus yang terakhir latihan, dan terus latihan, terus mencoba. Intinya kita harus rajin-rajin latihan. Terus next ada hal-hal yang harus dihindari dalam penulisan KTI dan juga esai. Yang pertama yaitu plagiarisme atau kopas, ini udah pasti nggak boleh ya. Terus yang kedua ada writer block atau mentok. Mentok ini dikarenakan karena kita kurang matang dari idenya dan juga mungkin kita kurang referensi ataupun kita kurang masukan. Terus yang terakhir ada tidak peduli atas kesan pembaca. Atau di sini aku nulisnya jangan lupa konsul gitu ya. Jadi setelah kita membuat KTI ataupun esai, kita harus saling koreksi nih antar teman gitu ya. Koreksi bareng-bareng. Kira-kira udah cocok belum kata-katanya ataupun idenya gitu. Terus kalau misal kita ada dosbing atau dosbim, jangan lupa kita konsul juga sama dosbing kita. Gitu. Terus selanjutnya ini udah bagian terakhir yaitu cuma quotes ya. Yang pertama ini quotes dari Martin. Aku senang banget sama quote-nya. If you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward gitu ya. Jadi jika kalian nggak bisa terbang nih, kalian lari aja gitu. Jika kalian nggak bisa lari, jalan aja. Tapi jika kalian nggak bisa jalan, maka crawl itu apa ya? Merangkak ya. Maka merangkak aja gitu. Terus tapi apapun yang kalian lakukan, pokoknya intinya kalian harus maju aja gitu ya. Intinya kalian harus maju aja. Jadi jangan pantang menyerah, kalian harus tetap maju terus gitu. Terus selanjutnya ada dari Hansen. Aku nggak tahu ini cara bacanya gimana ya. Judith Hansen atau gimana? Which do you want? The pain of staying where you are or the pain of growth gitu ya. Kalian milih mana sih yang akan kalian pilih gitu, yang kalian inginkan gitu. Rasa sakit akibat kalian tetap berada di zona nyaman itu, tetap stay di situ-situ aja, atau rasa sakit ketika kalian mulai mencoba untuk berkembang atau tumbuh gitu. Kalau aku sendiri milih ini ya, pain of growth ini ya. Karena kalau kita rasa sakit karena kita mencoba untuk terus berkembang ini wajar, karena kita mencoba mencoba memperbanyak input supaya nanti outputnya itu bisa menjadi luar biasa kayak gitu. Jadi itu hal yang wajar sih, karena kita mencoba berpikir keras untuk memahami sesuatu yang baru kita ingin ketahui kayak gitu. Terus next ini ada dari M. Haris Sofia. Menghadapi risiko adalah salah satu prinsip hidup yang tak akan pernah bisa dihindari. Semua tergantung dirimu, ambil risiko tinggi dan mengalami perubahan diri, atau ambil risiko rendah, hidup ala kadarnya, dan kemudian mati. Masya Allah, dalam banget ya. Terus next, ini aku dapat quotes-nya dari cover buku, dari cover ini ya, cover lembar soal Olimpiade gitu, waktu SMA. Kesuksesan itu diraih, bukan didapat. Jadi jika kita ingin sukses, kita ingin meraih cita-cita yang kita inginkan, jika kita ingin mendapatkan, jika kita ingin menggapai
kesuksesan atau menggapai cita-cita yang kita inginkan, maka kita harus berusaha untuk meraihnya, bukan menunggu untuk mendapatkannya, kayak gitu ya. Jadi harus berusaha semaksimal mungkin. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang dibingungkan atau terlalu cepat penyampaiannya atau ingin bertanya, boleh banget bertanya, aku kembaliin ke moderator. Nah, sebelumnya aku izin sebentar aja ya, izin meninggalkan sebentar. Nanti mungkin di backup sama moderator dulu. Izin sebentar ya. Ya, Mbak. Baik. Bagaimana nih kawan-kawan? Masih ada yang bingungin nggak nih? Boleh nih, kalau ada disiapin dulu pertanyaannya sambil menunggu kalinya balik. Mungkin yang udah ada pertanyaan boleh raise hand aja dulu. Ya yuk teman-teman yang mau nanya boleh banget raise hand dulu, terus nanti dari moderatornya bakal nyuruh buat on mic dan on cam. Nah, ini ya kawan-kawan. Nah, kalinya udah balik nih. Gimana kali? Iya, mohon maaf ya. Ya nggak Udah apa-apa ada Kak. pertanyaan? Sepertinya sih belum sih Kak. Cuman kalau dari saya sendiri, saya sih tadi sedikit tertarik sama ini Kak. Sebenarnya kalau lomba KT itu berarti seleksinya tuh seleksi abstrak dulu ya Kak, baru kalau setelah lulus seleksi abstrak baru kita ikut lombanya beneran atau gimana sih Kak? Iya, 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 iya. Secara umumnya seperti itu sih. Jadi yang pertama itu ada yang namanya seleksi abstrak. Terus setelah kita lolos seleksi abstrak, nanti kita buat full paper ya. Nah, setelah full papernya diseleksi, nanti ada pengumuman untuk full paper. Nah, setelah full papernya dinyatakan lolos, baru kita ikut ke finalnya kayak gitu. Jadi nggak semua peserta itu presentasi. Jadi hanya beberapa finalis saja atau beberapa peserta yang terpilih menjadi finalis yang ikut presentasi kayak gitu. Secara umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang langsung mengirimkan full papernya. Ada yang langsung mengirimkan full papernya, tapi nanti setelah full papernya diseleksi, ada pengumuman lagi buat finalnya. Gitu.
Tapi secara umumnya ada ini sih 2 tahapan, seleksi abstrak sama full paper, terus setelah itu final. Biasanya seperti itu. Kayak gitu. Gimana? Udah menjawab? Jawab sih Kak. Oke. Nah, sebenarnya saya mau nanya satu lagi nih Kak. Sebenarnya kalau dalam penilaian KTI sendiri tuh lebih ke kita presentasinya kah, isinya atau bahasanya atau gimana Kak? Pertanyaannya bagus sih, soalnya yang paling dicari kan ini ya, pembobotan penilaiannya itu kayak gimana sih gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi kan ada dua seleksi terlebih dahulu, yaitu abstrak, setelah itu full paper. Nah, biasanya nih yang pertama adalah seleksi abstrak. Nah, seleksi abstrak itu dinilainya dari mananya sih gitu ya. Kalau seleksi abstrak ini biasanya lebih mudah karena nanti waktu seleksi abstrak itu kan nanti full paper, karena biasanya rata-rata untuk seleksi abstrak ini free ya atau gratis, itu biasanya free. Jadi nanti yang lolos abstrak nanti baru bayar gitu, karena nanti untuk kuota yang full paper itu pasti lebih banyak gitu dibandingkan final. Jadi untuk yang abstrak nanti diseleksi, biasanya penilaiannya itu yang pertama sistematikanya seperti apa, terus sudah sesuai dengan PUBI atau belum, terus yang paling bobotnya paling tinggi itu biasanya idenya gitu. Idenya seperti apa kayak gitu. Terus nanti setelah lolos abstrak baru full paper. Nah, biasanya untuk bayarnya nih, bayar full paper ini biasanya mahal sih. Yang paling murah itu biasanya 80.000 biasanya. Biasanya ada yang paling murah, menurut pengalamanku ini yang paling murah untuk KTI itu 80.000. Kalau yang essay itu kan biasanya langsung full papernya essay. Kalau essay itu mulai dari 15.000 sampai paling maksimal 50.000 lah mungkin ya essay. Tapi aku belum pernah menemukan ya essay 50.000, paling mentok 25.000 atau minimal 15.000. Tapi kalau yang KTI, kalau setelah kita lolos abstrak itu biasanya bayarnya mulai dari 80.000 sampai 300.000. Tapi biasanya nggak sampai 300 sih, paling mentok 250, 280 gitu. Itu kan untuk KTI ada beberapa gelombang ya, gelombang 1 untuk full paper ya. Setelah kita lolos abstrak, nanti full paper dikumpulkan, itu ada beberapa gelombang. Nah, gelombang ini, setiap gelombang ini pembayarannya berbeda-beda gitu. Gelombang pertama lebih murah daripada gelombang kedua, baik dan juga gelombang kedua lebih murah dari gelombang ketiga gitu. Biasanya gelombang pertama itu ada yang 80, terus gelombang kedua semisal 100, terus gelombang ketiga 150 gitu, semisal kayak gitu. Nah, terus untuk di full paper sendiri yang diseleksi apa sih? Hampir sama dengan yang abstrak, kurang lebih hampir sama seperti itu, tapi mungkin lebih rinci ya karena full paper kan banyak gitu ya. Mungkin dari sistematikanya, terus idenya seperti apa, cara penyampaian hasil penelitiannya seperti apa, kesimpulannya itu sesuai tidak sama idenya kayak gitu. Terus apa ya istilahnya, penerapannya untuk di kehidupan itu bisa nggak sih gitu, atau masih susah kayak gitu. Jadi lebih ke implementasinya seperti apa. Tapi untuk bobot yang paling tinggi itu biasanya idenya kayak gitu. Nah, terus yang terakhir setelah kita masuk ke final, ini juga ada penilaiannya nih. Nah, tapi yang paling akhir nih kan di final ya. Biasanya kalau di final terus pengumuman juara, itu juara berdasarkan hasil penilaian presentasi plus tanya jawab dan juga full papernya gitu. Nah, untuk bobot penilaian dari full paper dan juga presentasi ini ada yang full paper 50%, terus presentasi 50%, ada juga yang presentasi 60%, full paper 40%, ataupun ada yang kebalikannya, full papernya 60%, yang presentasinya 40%. Itu udah plus tanya jawab kayak gitu. Nah, untuk penilaian di presentasi plus tanya jawab sendiri, itu ada penilaiannya lagi, yaitu yang pertama, cara penyampaiannya seperti apa gitu. Terus yang kedua, ini masuk ke tanya jawabnya, yaitu ini pemahaman materi dan juga apa yang ingin disampaikan seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah apa ya ini, yang PPT-nya itu loh, yang tampilan PPT-nya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau saya kurang lebih sama gitu, kurang lebih sama dengan yang KTI. Ini ada yang bilang di room chat ya, lumayan ribet. Banyak yang harus disiapin. Iya Kak. Masih nggak atas jawabannya. Ini gimana yang lain? Ada yang ingin bertanya nggak nih? Mungkin masih ada bingung di beberapa hal atau bagaimana?
Nah, dari Boleh teman-teman ada di-raise. yang bertanya enggak? Oh, ada yang raising. Sebentar. Ya, ada nih Kak Wulan. Boleh Wulan nanya ya, Wul. Iya, Kak Ali, aku mau izin nanya. Kan tadi ada apa? Kalau mau nyusun LKTI dan desa itu ya apa harus nyari partner. Nah, tips nyari partner itu yang kayak gimana? Atau yang harus maksudnya yang harus bagus atau yang sefrekuensi sama diri kita sendiri? Oke. Ini MC ya yang nanya ya. Oke, kalau gitu. Kalau tips cari partner, ini juga pertanyaan yang sangat bagus sekali karena kebanyakan dari pemula, termasuk aku sendiri, itu pertama bingung gitu ya. Pertama bingung. Mas Bian, terima kasih ya atas pertanyaannya gitu. Aku waktu awal pun bingung gitu. Aku nanya-nanya sama yang udah berpengalaman gitu, sama temanku sendiri dari angkatan 18 ada yang dari fisika. Tadi yang fotonya udah ada juga. Aku nanya sama dia, gimana sih cara cari partner itu gitu. Terus aku juga nanya sama jurusan-jurusan lain yang mungkin udah mahir dalam lomba KTI ya. Aku dulu nanya seperti itu, banyak nanya sama orang-orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Aduh belibet. Udah berpengalaman gitu ya. Termasuk bagaimana cara mencari partner. Nah, setelah aku ini ya beberapa pengalaman yang aku ikuti dan aku mengikuti saran dari beberapa orang, dan itu emang benar-benar manjur sekali ya kalau menurutku, baik itu bukan cuma dalam lomba KTI maupun esai tapi dalam lomba lainnya seperti infografis, poster dan lain-lain. Untuk tips yang pertama atau cara yang pertama itu adalah kalian harus cari orang-orang yang benar ini ya nyaman dengan kalian gitu. Jadi kalau kalian nyaman sama partner kalian, pasti kalian enak dong buat diskusi. Kalau aku itu yang pertama ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, cari orang yang mau diajak kerjasama sampai akhir. Jangan tiba-tiba di tengah mereka putus gitu ya. Kan eman-eman ya, misal kita udah lolos abstrak terus bayar. Nah, terus mereka nggak mau bayar, hilang. Nah, terus yang mau bayar siapa gitu kan. Masa kita bayar sendiri gitu kan. Kan nggak mungkin ya. Kan malah memberatkan diri kita sendiri. Jadi yang mau berusaha dari awal sampai akhir, mau belajar, jangan apa ya, jangan menitik beratkan sama kita sendiri, misal sama aku sendiri. Jadi kalau aku cari teman-teman itu yang mau belajar dari awal sampai akhir, yang mau mendampingiku. Terus yang ketiga, carilah teman-teman, kalau bisa nih ya, kalau bisa cari teman-teman yang emang udah berpengalaman dalam bidang itu. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya udah ada poin dua tadi, kalau nggak bisa yang penting mau belajar gitu. Yang ketiga ini kan berarti cari yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu ya. Yang terus kalau contohnya nih aku ikut yang infografis sama poster. Nah meskipun dari aku sendiri sudah bisa seperti desain grafis gitu, tapi masih amatir ya, masih jelek gitulah ya. Nah, terus akhirnya aku cari partner yang emang sudah ekspor buat desain gitu. Tadi kan ada Astri, terus ada Hasya, terus kemarin juga ada Kak Agil gitu kan. Itu mereka udah jago-jago banget, udah sangat top lah gitu ya. Nah, kalian bisa tuh ngajak Mas Mbak itu, ataupun kalian ajak teman-teman kalian yang ekspor di bidang desain, misal infografis ataupun KTI gitu. Terus yang keempat, carilah teman yang bisa melengkapi kekurangan kalian gitu ya. Semisal nih, kalian seret di dana, semisal seretnya di dana. Cari teman yang sesuai dengan 3 kriteria tadi plus tambah 1 kriteria ini kayak gitu. Jadi nanti semisal kalian uang bulanan kalian sudah menipis, kan ada yang nalangin dulu kan, ada yang membackup dulu, terus setelah itu kalian bisa istilahnya ini apa ya? Di bahasa Jawanya itu diijoli gitu loh. Apa kalau bahasa Indonesianya? Ya, kayak gitulah istilahnya gitu ya. Nah, kalau dari aku mungkin ada empat tips itu ya kalau dari aku. Gimana Wul? Apakah sudah terjawab? Udah terjawab sih. Sama ini Kak, mau nanya satu lagi, tips penulisan bahasa di esai yang baik dan benar itu yang kayak gimana? Oke, aku jawab ya. Ini juga sangat
berat ya. Sebenarnya kalau dalam penulisan esai maupun KTI, cara nulisnya itu gimana? Sebenarnya ini nggak cuma esai sama KTI ya. Kalau infografis ataupun poster, biasanya kan ada juga deskripsinya secara singkat. Nah ini juga nyambung sama itu, dan juga ke penulisan yang lainnya, gitu ya. Nah, tipsnya supaya bisa baik adalah apa? Cuma ada satu tips, yaitu latihan terus, kayak gitu. Ada satu tips, cuma itu latihan terus. Ya pokoknya kalian baca-baca, seringin buat artikel-artikel gitu, ataupun ya setidaknya kalian berani mencobalah, kayak gitu. Meskipun kalian nantinya awalnya gagal, yang penting kalian belajar dari kegagalan sebelumnya. Aku juga pun begitu, dan aku yakin orang-orang sebelumnya pun seperti itu. Nggak mungkin mereka langsung ujuk-ujuk juara 1, ujuk-ujuk best presentation gitu, nggak mungkin ya. Pasti mereka ada pengalaman-pengalaman yang lainnya. Nah mungkin di sini kalian cuma lihat di file PPT ku cuma beberapa event yang pernah aku ikuti dan menang ataupun jadi finalis ataupun sukses lah intinya gitu ya, pada event itu sukses gitu ya. Tapi di luar itu sebenarnya banyak banget event yang aku gagal gitu. Baik itu dari seleksi peserta udah gagal, gak lolos ke tahap kedua, ataupun seleksi pertama lolos tapi kedua gak lolos gitu. Itu ada gitu. Tapi aku nggak tunjukin di sini gitu. Nanti nggak muat PPT-nya. Nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, gitu. Jadi jangan apa ya, jangan pantang menyerah gitu ya. Intinya pantang menyerah, terus mencoba kayak gitu. Terus latihan, sering-sering latihan. Dan baca-baca referensi. Gitu aja sih. Merul, ada yang mau ditanya lagi? Dari aku cukup jelas. Makasih Kak Ali. Oke, sama-sama. Gimana nih kawan-kawan, ada yang mau nanya-nanya lagi nggak nih ke Kak Ali? Ya, silahkan Dita. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya ya Kak Ali, kan kalau Ya. kita mau buat esai itu kan susah gitu buat nentuin idenya. Nah, cara mencari ide yang bagus buat esai kita itu gimana Kak? Kan kadang kita tuh kesulitan buat mikir, buat ngembangin gitu Kak. Terima kasih. Oke. Aku langsung jawab ya, moderator ya. Siap Kak. Oke. Jadi gimana ya buat ini, intinya gimana buat cari ide gitu ya. Oke, makasih sebelumnya atas pertanyaannya. Kalau untuk menentukan ide itu caranya gimana ya? Ide itu datang dari masalah ya. Jadi carilah masalah gitu. Cari masalah. Kalau udah ketemu masalahnya, cari potensi yang sekiranya bisa dikembangin itu apa dari masalah itu. Nah, semisal nih contoh dari apa ya, esai aku sama temanku yang kimia tadi. Nah, itu kan kita buat semacam apa ya? Aku lupa namanya. Pokoknya kita semacam yang pertama permasalahannya itu kita melihat dari temanya dulu, dari temanya. Temanya itu tentang SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, terus di dalam subtemanya itu, tema terus ada subtema ya. Subtema itu kita ambil yang SDGs poin keberapa aku lupa, tapi tentang kelautan gitu kalau nggak salah, kelautan atau sampah laut gitu. Nah terus kita lihat nih ternyata permasalahannya tentang sampah di lautan. Nah terus kita kerucutkan lagi dari permasalahan itu, oh ternyata sampah yang ada di lautan ini melimpah, bahkan Indonesia ini sudah menyumbang sampah terbesar, salah satu penyumbang sampah terbesar di lautan di dunia gitu kalau nggak salah ya, aku baca-baca dulu itu. Nah terus ketemu permasalahannya ini gitu. Nah, terus setelah ketemu permasalahannya, kita bisa ngasih solusi apa sebagai seorang mahasiswa jurusan ini, ataupun kita pun bisa cari referensi. Misal kita cari referensi, ketemu ini, terus kita cari partner yang sesuai dengan referensi yang kita gunakan, atau ide yang ingin kita lakukan, seperti itu. Nah, terus setelah ketemu permasalahannya tadi, terus kita cari ide bareng-bareng nih, sama partner kalian, kayak gitu. Kalau aku gitu sih, jadi lebih menyesuaikan dari tema sama subtemanya, kayak gitu. Kalau ide itu datangnya bisa dari masalah tadi ya. Terus yang kedua setelah ada masalah kita harus cari referensi-referensi gitu. Nggak mungkin ya, bisa mungkin aja sih kalau ide itu muncul dari kita sendiri, bisa jadi, tapi lebih mudahnya kita harus cari banyak-banyak referensi. Nah setelah ketemu referensi, terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah AMT gitu ya, amati, modifikasi, terus tiru gitu ya. Bukan maksud plagiarisme ya, tapi kan ada modifikasi nih, ada modifikasi. Nah mungkin di referensi A dia menggunakan metode A,
Tapi di sini kita menggunakan metode B gitu. Jadi kita modifikasilah kayak gitu. Kayak gitu. Gimana? Apa sudah jelas atau masih bingung? Sudah jelas Kak, sangat menjawab. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Baik, mungkin dibuka atau termin pertanyaan lagi nih. Ada nggak nih yang mau bertanya? Ya, Rahayu Rahmadina. Persilahkan. Sebelumnya, apakah suara agak terdengar? Terdengar, Rahayu. Oh, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya ingin izin bertanya kepada Kak Ali. Jika misal gini Kak, masih nyambung sih sama jawaban kakak sebelumnya. Kan kakak bilang kalau awalnya tuh kita harus cari masalah. Nah, misal gini, kita tuh udah nemu masalah, namun pengolahannya tuh lebih ke bidang orang lain. Misalnya kita mau plastik. Nah, itu tuh ke mikroorganisme misalnya kan. Berarti kita mau cari anak biologi. Hendaknya kita harus punya bidang biologi misalnya. Tapi tim kita tuh anak statistika semua, Kak. Apakah boleh gitu, Kak? Kita ngangkat tema itu, tapi kita nggak bidang keahliannya itu. Itu aja, Kak. Terima kasih. Gimana, langsung aku jawab ya? Baik, ya. Oke. Nah, jadi intinya semisal kita ingin buat esai maupun KTI tapi di luar dari bidang kita gitu ya. Terus yang membernya atau semua anggotanya itu tuh dari jurusan yang bukan ide itu. Misal katakanlah ingin idenya dari biologi tapi kita dari stat semua gitu ya tadi. Nah, kalau ya sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurutku lebih baik kalian merangkul anak biologi gitu. Anak-anak biologi, mahasiswa biologi ya. Karena dari semisal nih kalian seleksi PKM ya, semisal seleksi PKM, tapi ide kalian itu pakainya biologi, tapi kalian anak statistika semua gitu. Nah, padahal di PKM sendiri itu ada poin penilaian, kalau nggak salah ya ini ya, poin penilaian, salah satu penilaiannya itu ada ini, melihat pesertanya gitu, pesertanya. Karena di situ kan ada cantum jurusan apa gitu ya, jurusan apa, terus angkatan berapa. Nah, itu supaya di majuri itu tahu nyambung nggak sih judul sama yang buat kayak gitu. Seperti itu. Nah, terus misal kalian ikut lomba-lomba yang di luar PKM. Nah, kalau menurutku sendiri lebih baik ya buat apa ya istilahnya, buat jaga-jaga, karena kan kalau kalian dari statistika tapi idenya biologi kan nggak mesti kalian tahu semuanya tentang ide itu ya, mungkin ini mungkin karena ya tahulah kalau statistika kan nggak ada statistika biologi kan nggak ada ya gitu. Jadi lebih jaga-jaga aja buat nanti mungkin kalau misal kalian lolos di final, kalian jaga-jaga kalau misal ada dosen yang emang expert di bidang biologi, terus kalian dicecer sama pertanyaan dari biologi, ada teman kalian yang bisa jawab seperti itu. Dan terus kalau misal kalian dari statistika, kemungkinan besar untuk menjelaskan secara mendetail kalau itu di luar bidang kalian, itu akan lebih sulit gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang terlewati dari hal yang akan kalian jelaskan. Semisal kalian ingin buat aplikasi yang di dalam aplikasi itu harus sudah jadi aplikasinya. Misal ya, harus sudah jadi aplikasinya ataupun prototipe yang sudah ada rancangan rincinya gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin statistika agak kesulitan gitu. Jadi kalian harus gandeng teman kalian mungkin yang dari informatika, terus komputer atau apa-apa gitu ya, yang mungkin nyambung sama yang kalian buat gitu, supaya full paper yang kalian buat itu rinci dan bisa bagus kayak gitu, biar lebih jelas gitulah ya gitu. Kalau menurutku seperti itu seperti itu sih. Jadi lebih apa ya, lebih amannya supaya bagus full paper maupun presentasi kalian harus didampingi sama teman kalian yang dari jurusan sesuai dengan judul kalian kayak gitu. Gimana? Masih bingung nggak kira-kira? Udah jelas sih, Kak. Tapi aku mau nanya lagi, Kak. Berarti yang ketuanya nanti dari biologi, bukan dari kita. Soalnya kan idenya dari kita, tapi bukan bidang kita, Kak. Apakah ketuanya kita atau yang dari biologi ya?
Oh, kalau masalah ketua itu sebenarnya terserah. Mau dari biologi, monggo. Mau dari statistika juga monggo gitu. Yang penting nanti waktu kalian penelitian atau waktu kalian membuat karyanya ataupun penelitiannya lah istilahnya. Pokoknya istilahnya kalian ya penelitiannya gitu ya. Nah, itu tuh kalian bisa gitu. Kalian bisa dan kalian bisa menginterpretasikannya dengan bagus dan sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan teori yang ada kayak gitu. Kalau ketuanya terserah, boleh dari kamu sendiri atau teman kamu atau teman kamu yang dari biologi gitu, boleh terserah. Oke Kak, terima kasih banget atas pertanyaannya. Oh ya, tadi maaf nggak bisa on-cam karena sinyalnya lagi jelek banget. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Baik, setelah sesi tanya jawab sudah selesai, berarti izinkan saya membaca sedikit resume dari apa yang tadi Kak Ali udah sampaikan. Pertama, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karangan atau tulisan berisi gagasan yang disajikan secara ilmiah. Nah, jadi biasanya isi dari tulisannya itu harus berdasar pada bahasa ilmiah. Habis itu KTI sini ada dibagi jadi dua jenis, yaitu penelitian dan gagasan. Lomba KTI sendiri itu ada banyak, contohnya itu LKTIM dan LKTIN. Selanjutnya ada esai. Kalau esai itu kayak sebuah karya tulis ilmiah yang populer, uh, yang biasanya tuh ditulis dengan sudut pandang dari penulisnya itu sendiri. Nah, buat lomba KTI sendiri tuh dibagi jadi dua seleksi, yaitu seleksi abstrak sama seleksi full paper, baru lanjut ke finalnya. Nah, terus ada tips and trick dalam mengikuti lombanya, yaitu cari ide pastinya, habis itu mencari partner, take action, berdoa, habis itu latihan, dan jangan takut. Habis itu hal yang harus dihindari, plagiarisme, mulai terblok, dan tidak peduli atas kesan pembaca. Baik Kak, selanjutnya Kakak ada nggak nih closing statement buat atas penjelasannya nih? Oke, baik, makasih atas ini ya kesimpulannya dan pemanduannya. Mungkin kalau closing statement dari aku, mungkin buat teman-teman ini sebagai penerus dari kating-kating ya, tetap semangat aja buat terus berprogres dalam hal apapun, bukan cuma dalam hal mengikuti perlombaan, tapi dalam organisasi, perkuliahan dan lain-lain, dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan kalian gitu. Semangat aja buat terus ke depannya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak. Selanjutnya ada penyerahan plakat dari panitia kepada pembicara. Boleh nih panitia untuk di share screen plakatnya. Baik, dari panit ada yang pengen ngomong atau bagaimana? Oke, langsung aja Kak. Ini plakat dari atau kenang-kenangan dari panitia Kak, buat ya Kak. Mungkin siapa tahu bisa buat kenang-kenangan gitu loh Kak. Intinya terima kasih juga Kak atas itunya hari ini Kak. Penyampaian materinya pada siang hari ini. Ya, terima kasih kembali ya kepada seluruh panitia dan juga moderator. Selanjutnya acara akan dikembalikan kepada MC. Kepada MC dipersilahkan. Iya, terima kasih kepada moderator dan terima kasih kepada Kak Ali yang udah nyampein materi.
Nah, kalian teman-teman sekalian kan udah ngedengerin nih materi dari awal sampai akhir. Nah, buat ngetes nih, apa kalian nyimak nggak sih materi dari awal sampai akhir? Nah, di sini dari teman-teman panitia ngadain kuis buat teman-teman sekalian. Bisa teman-teman panitia buat di share screen kode kuisnya atau di share ke room chat buat teman-teman bisa join kuisnya. Ya nih teman-teman, diharapkan nanti pada join ya. Nanti bakal ada hadiah menarik nih dari panitia. Ya, ini link kuisnya udah di-share di room chat. Buat teman-teman bisa langsung join kuisnya ya. Ini ada kodenya 617892. Nah, buat teman-teman, ayo segera join. Iya, udah ada satu tuh yang masuk. Ya, 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 no, no, no. Yuk yang lainnya ditunggu yuk. Wah, ada anak baik nih, Lan. Wah, anak baik. Anak baik banget nggak tuh? Ayo teman-teman yang lain bisa langsung join. Wah, ada orang dalam. Siapa tuh orang dalamnya nih? Orang dalam. Ada Pasti orang ini luar teman-teman kan? panitia ya. Ayo teman-teman pada join kuisnya. Nggak sulit kok soalnya. Iya. Nanti bakal ada hadiahnya kok. Lumayan buat tambahin THR. Buat nambah THR ya Lan ya. Iya, betul banget. Wah, nambah nih Lan, ada aku di sini. Udah nambah lagi juga ada. Wah, udah banyak nih yang join. Siapa aku Tanya. Lan itu Lan? Siapa tuh? Yuk teman-teman join, pasti bakalan seru dan menarik banget nih kali ini kuisnya. Ayo teman-teman yang lain jangan lupa join, baru 9 orang ini yang join. Ya nih, yuk ditungguin kok. Aduh, ada yoga nih. Oh, ada kamu, ada aku, terus ada kamu ya Lan ya. Iya. Iyalah, betul betul betul. Harus ada itu. Kalau Wah, aku ini doang kan ada Kak Wulan cantik banget. Uhui. Siapa nih ini? Aduh, mati lampu. Wah, ini ada calon masa depanmu juga nih. Ayo yang lainnya masih ditungguin kok. Wah, ada temennya di Takarang nih. Yuk teman-teman, masih ditungguin. Yuk yang Jadi lainnya. temennya Dita Karang kamu ya, Dit? Siapa nih ya Lan Namanya kira-kira? sama-sama Dita.
kembarannya aku kali itu kebetulan. Yuk teman-teman pada join. Buat panitia boleh join nggak nih Lan? Boleh. Ini kayaknya teman-teman panitia udah pada join nih, udah pada Iya, join semua nih. biar tambah rame. Wah, ini ada yang ngefans sama Kak Wulan nih. Siapa nih kira-kira ini? Waduh, mana nih Kak Wulan? Ini kayaknya Kak Wulan itu deh yang itu. Yang mana Lan? Itu loh yang bidang 4 itu di Oh, kan siapa tahu Wulan kamu Lan. bukan, Ayo bukan. teman-teman, udah lumayan nih yang join. Ayo pada join, ditungguin. Hadiahnya menarik banget kan ya Lan ya? Iya dong, pasti. Baru 19 orang yang join. Ayo teman-teman yang lain. Jangan sampai ketinggalan nih kuisnya. Yuk teman-teman pada join. Kita tunggu sampai jam 14.50 ya teman-teman. Ayo nih teman-teman pada join. Nanti nyesel kalau nggak join, hadiahnya tuh menarik banget loh teman-teman. Wah, nambah satu lagi nih, Lan. Wah, nambah dua. Ayo, pada join. Yuk 2 menit lagi nih sebelum kuisnya dimulai. Masih ada waktu, teman-teman. Ayo. Wah, ini Calon ada calon asdos. asdos. Amin. Ini semoga tercapai ya, Lan ya. Iya, kita aminin yuk bareng-bareng. Ayo, teman-teman pada join. 1 menit lagi nih buat mulai kuisnya. Ayo yang belum join, segera join ya. Link kuisnya udah ada di share di Teams, ya di Teams. Tinggal klik aja udah join dah Ya, tuh. kodenya udah di share screen yang ada di layar itu. Nah, iya betul. Yuk nih teman-teman, bentar lagi mau dimulai loh ini. Iya, kayaknya udah pukul 14.50 nih, udah 23 orang yang join. Mungkin dari teman-teman panitia bisa langsung dimulai aja kuisnya. Silahkan panitia. Udah nggak sabar lagi nih kayaknya. Wah, satu. Ayo dimulai. Wah, posisi pertama ada GG nih, Lan. Sesuai lah ya sama namanya. Iya, bener banget.
Iya, mudah kan teman-teman soalnya? Pasti dong. Wah, Wah, kegeser nih. Si kegeser giginya udah sama kegeser aras sama bumi. aras bumi. Ada-ada aja namanya. Bagus-bagus. Pada kreatif-kreatif semuanya ya, Lan ya? Ya Bang. Wah, ini di nomor 1 ada aku nih, Lan. Oh iya, ini calon asdos kayaknya pinter banget deh. Udah naik jadi posisi ketiga. Wah, Wah, posisi keempat, Lan, sekarang, Lan. oh iya. Wah, sekarang nomor 1 nih, Lan, calon asdos, Lan. Nggak salah emang calon asdos kan ya, Dit. Iya, bener banget nih, Lan. Duta Wah, ini CUD. Gigi kembali ke posisinya nih, Lan. Wah, di kegeser lagi nih sama aras bumi nih. Ayo teman-teman semangat kuisnya. Ini Duta CUD kelihatan banget sering belanja di Shopee ya. Ayo, Ayo iya, teman-teman. Aras ini kayaknya masih belum ada yang ngalahin ya. Waduh, bentar lagi. Oh, aras bumi tuh masih di posisinya ya, Lan ya? Masih nomor 1. Iya, masih netep Mantap ya. banget nih. Nah, apakah GG ini bisa menggeser posisi aras bumi? Bisa kayaknya. Ayo harus bisa nih. Siapa nih GG? Wah, 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 kegeser lagi, Lan. Kegeser terus nih, Lan. Wah, tapi aras bumi tuh kebalik masih nomor lagi 1, jadi Lan. posisi pertama. Wah, ini auto Auto juara. juara gak tuh. Langsung ke posisi pertama. Mantep banget nih, Lan. Ayo, teman-teman. Pada semangat. Wah, di nomor 1 ada auto juara nih, Lan. Iya, kayaknya Aras Bumi nih udah di posisi ketiga, masa nggak mau naik lagi nih jadi posisi pertama. Wah, nomor 3 tuh ada temenku, Lan. Temennya di Iya, Tarat nih. temanmu tuh. Berarti dia benar-benar nyimak ya dari pertama sampai akhir tuh udah Iya, bener ke posisi banget. ketiga. Ini sepertinya udah pada selesai ya, Lan ya? Udah pada nggak gerak nih. Apa masih, Lan? Oh, masih ternyata. Oh, ini udah pada selesai belum ya, Lan ya? Udah, kayaknya sih udah semua ini. Oh iya nih, sepertinya udah Udah pada semua. selesai nih, Lan. Iya, Yuk kita waduh, lihat aku siapa nih juara para banget. pemenangnya, siapa para jago yang jago-jago nih. Siapa nih, Lan, pemenangnya, Lan? Iya, pemenangnya ada auto juara. Wah, bener Waduh, semua nih, Lan, ini, selamat Lan. ya buat auto juara. Nggak salah nih namanya, bener-bener juara nih. Nih buat auto juara bisa nih raise hand atau memberikan sepatah dua patah kata gitu. Iya. Waduh, ini auto juara. Kayaknya Ternyata tadi ada
Kak Cahyo ya yang Iya. raise hand. Gimana nih tips and triknya bisa di posisi pertama berarti merhatiin banget ya dari awal sampai akhir. Iya nih, Kak Cahyo bisa memberikan sepatah dua patah kata nih. Oh iya, kebetulan karena posisi pertamanya itu dari Kak Cahyo yang merupakan panitia ini. Nah, makanya pemenang kuisnya diganti ke posisi yang kedua, itu GG. Nah, buat yang username-nya GG bisa raise hand dan ngasih sepatah dua patah kata. Iya nih, ternyata Kak Cahyo orang dalamnya nih. Iya. Yuk buat GG bisa raise hand. Oh, sepertinya dari GG sendiri belum bisa ngasih itu ya kata-kata atau untuk raise hand. Oke, buat username GG jangan lupa di screenshot dan nanti kirim ke kontak panitia yang nanti bakal dikirim ke room chat Teams ya. Iya bener, nanti bakal ada hadiah menarik dari panitia nih. Ya, betul banget. Buat yang sudah join kuisnya, terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Yang belum menang jangan Bersedih hati, patah semangat nanti ya. ya coba di lain kesempatan lagi. Iya, betul. Acara selanjutnya apa nih, Dit? Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu acara dokumentasi nih. Buat para teman-teman semua bisa on cam dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan nih teman-teman. Nanti kita akan mengadakan sesi foto bersama walaupun secara virtual tapi harus pada tetap semangat nih teman-teman. Ayo teman-teman pada on cam, ini pasti yang ditunggu-tunggu nih foto bersama nih. Iya, ayo buat teman-teman panitia ataupun peserta bisa banget buat on cam biar buat dokumentasi. Yes, cam. Kamu teman-teman. Ya udah ada Nara yang on cam. Ayo teman-teman yang lain. Yuk teman-teman pada on cam. Buat moderator juga tadi boleh on cam lagi. Mana si Rehan? Ya nih, ayo on cam. Dan teman-teman yang lainnya juga. Iya, ini Rehan udah ada. Ayo yang lain ditunggu. Iya, ini Kak Ali Udah juga ada Kak ikut. Ali. Ayo yang lain masa kalah sama Kak Ali, ayo. Ya yuk teman-teman, Ya, jangan mau udah kalah ada dong Fani, teman-teman. ada Kak Cahyo. Wah, udah ada banyak nih on cam. Ada Rahayu juga. Ya, halo Rahayu. Ayo teman-teman.
Iya, kayaknya udah pukul 15.00. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dari teman-teman panitia bisa di screenshot dulu ini. Kasih aba-aba ya teman-teman panitia kalau mau screenshot. Ya, dihitung kali Lan. Ayo Lan, dihitung Lan. Ayo. 1, 2, 3. Yuk ganti gaya. Gimana nih Lan? Gaya Bebas apa aja, ya? Lan, Bebas aja deh ya. Yuk. Ya, 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi nih Lan. Iya. Sekali lagi mau gaya apa tuh? Bebas lagi aja nih Lan. Bebas lagi, oke. Ya, yuk teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua dan Kak Ali yang sudah mau on cam dan foto bersama. Iya, betul. Makasih banyak semuanya yang udah mau on cam. Ini sebelum acara penutupan bakal ada pengumuman buat penanya terbaik nih Lan. Siapa ya Lan kira-kira? Iya, siapa tuh penanya terbaik pada Pasti pada hari penasaran ini? kan ya. Nah, daripada Iya. penasaran, bakal aku umumin siapa penanya terbaik pada pelatihan lomba LKTI dan esai kali ini. Nah, buat pemenangnya yaitu selamat kepada Rahayu Rahmadila. Nah, buat nanti jangan lupa untuk menghubungi panitia ya, Rahayu. Iya, Oh, buat terus ya, mau Iya. ngingetin lagi ya. Mau ngingetin lagi buat tadi username atas nama GG tadi, buat jangan lupa ngehubungin panitia juga sama Rahayu. Terus sama mau ngingetin buat teman-teman semua ngisi presensi dan kuesioner yang udah di-share di room chat Teams. Iya nih, jangan lupa buat ngisi presensi sama ngisi kuesioner nih teman-teman. Iya, karena sebagai syarat untuk sertifikatnya nanti. Oh ya, buat sertifikatnya itu buat yang hadir di pelatihan lomba pertama dan pelatihan lomba kedua ya. Hadir di kedua pelatihan lomba itu. Kalau semisal cuman hadir di pelatihan lomba yang kedua aja atau yang pertama aja, berarti dari kami mohon maaf kan untuk tidak mendapatkan sertifikat. Ya mungkin Begitu. bisa mengikuti di pelatihan lomba yang akan diadakan tahun depan ya Wulan ya. Iya, dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin langsung aja ke penutup ya Dit, karena udah sore juga. Ya bener banget nih Lan. Ya, acara yang terakhir yaitu penutup. Nah, mari kita tutup acara pelatihan lomba LKTI dan esai pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kami segenap MC mewakili panitia pelatihan lomba pamit undur diri apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kami lakukan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima teman-teman kasih semua. semuanya. Jangan lupa buat isi link presensi dan kuesioner. Yang udah ada di chat.